Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Disti. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang marketing untuk makeup artist. Nah, sebetulnya di mana aja sih kita bisa mempromosikan diri kita sebagai makeup artist? Yang pertama, tentunya di Instagram ya. Kita harus rajin untuk upload feeds, paling nggak sehari sekali atau 2 kali. Kalau aku sih biasanya sekali sih, di jam 7 malam. Terus sama kalian juga harus upload story. Jadi kalau di story tuh kita paling nggak upload berapa story dalam satu hari dan jangan terlalu berdempetan waktunya. Terus juga kalian harus mancing kayak tanya jawab, interaksi kayak gitu supaya engagement rate kalian tuh naik. Karena kayak kalau story cuman sekedar misalnya kita ngefoto makeup kayak gitu atau video gitu, pasti orang nggak terlalu banyak nanya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang informatif, sesuatu yang baru, yang memicu pertanyaan, misalnya Q&A kayak gitu, banyak respon-respon yang akan muncul dari para followers kita. Terus untuk feeds itu sendiri, kalau story sih aku biasanya nggak ada kayak hashtag atau apapun, jadi benar-benar cuman kayak keseharian. Terus misalnya kayak agenda kita lagi apa sih, misalnya lagi make upin klien atau lagi ada yang private kayak gitu. Sedangkan untuk feeds itu lebih ke portofolio yang terbaik kita. Jadi di video sebelumnya aku udah jelasin ya sedikit tentang apa sih isi feeds yang seharusnya. Itu di video tentang gadget yang dibutuhkan oleh MUA. Terus kalau di feeds itu biasanya aku tuh kayak menentukan misalnya nih kayak tiga ini yang sama kayak gitu. Nggak harus fotonya sama sih, lebih ke kayak misalnya aku upload hijab gitu, akad, terus nanti akad lagi, terus akad lagi. Misalnya aku upload Siger Sunda hijab, nanti aku gabungin sama Siger Sunda nggak hijab, terus Siger Sunda hijab lagi kayak gitu. Jadi kayak aku mix. Kalau nggak misalnya based on color, misalnya foto ini pakai baju warna ungu, terus foto selanjutnya warna pink atau ungu juga, terus foto selanjutnya warna pink, walaupun riasannya beda. Sometimes kalau misalnya kayak lagi ngerjain solo putri gitu ya, solo putri, terus kalau nggak modern atau nggak solo putri lagi. Jadi kayak yang penting dia masuk gitu loh, dan nggak terlalu overlapping, terlalu rame gitu. Kadang-kadang aku juga selipin video di tengah-tengahnya, misalnya video foto video atau foto video foto kayak gitu, supaya kayak nggak bosen gitu sih. Misalnya kemarin aku habis les sama Reza itu sama Dini, nah itu aku taruhnya foto video foto itu sama maksudnya feedsnya sama, cuman kayak postnya beda-beda. Terus yang tengah aku kasih video juga kayak gitu. Terus kalian juga usahain bikin IGTV kadang-kadang kayak tutorial kayak gitu yang bermanfaat buat followers kalian. Itu soalnya kalau IGTV kan kayak bisa selalu muncul gitu loh. Nanti misalnya muncul pas waktu orang nge-scroll IGTV, dia tiba-tiba kayak rekomendasikan kayak gitu. Itu juga lumayan sih marketingnya. Terus untuk feeds itu sendiri, jangan cuman upload feeds doang, tapi kalian juga tulis caption. Nah, captionnya kalau bisa yang lebih ngajakin ngobrol atau yang lebih interaktif. Jadi misalnya nih, gimana sih, misalnya kayak aku nulisin tentang aku pas salah satu model aku gitu ya, India. Terus abis itu nanti di pertanyaan di caption kita tulis misalnya modelnya siapa, make up kita, terus hairnya siapa, terus tayarnya siapa kayak gitu. Terus setelah itu kita munculin pertanyaan kayak gimana ya look ini menurut kalian, atau enggak aku mau bagi-bagi Shopee Pay ini 50.000 buat orang yang terakhir komen kayak gitu. Biasanya itu nanti akan meningkatkan engagement rate kita. Jadi misalnya kalau misalnya post biasa yang komen paling 2, 3, 5 kayak gitu, kalau misalnya yang kayak ajakan atau ngasih hadiah atau bagi-bagi course makeup atau bagi-bagi makeup kayak gitu, biasanya sih bisa sampai tembus banyak kayak 300, 250. Terus juga jangan lupa kalian kasih hashtag yang relevan, misalnya MUA Semarang, MUA Jakarta, MUA Bandung kayak gitu, tapi sesuai sama yang ada di kota kita. Terus misalnya make up
wedding Jakarta, makeup wedding Semarang, rias Jakarta, rias Semarang kayak gitu. Kita tulisnya sesuai sama relevansi dari konten yang kita buat sebagai makeup artist. Terus di samping itu, kalau misalnya kalian punya waktu luang banyak, kalian juga bisa manfaatin YouTube. Nah, ini juga aku baru merintis sih, maksudnya belum yang kayak YouTube aku tuh banyak yang nonton gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba gitu loh di sela-sela waktu luang kalian sebagai makeup artist, karena namanya YouTube tuh cepat atau lambat tuh bakalan ada yang ngelihat kalau misalnya kita rajin bikin video. Walaupun awalnya tuh kayak yang lihat dikit banget sih, terus lama-lama kayak aku ya pribadi ya kayak kok males ya gitu loh, nggak ada yang ngelihat kayak gitu. Tapi lebih baik kayak kita tuh ya udah kita aktif aja, kita bikin konten, kita menyebarkan ilmu yang kita tahu kayak gitu. Barangkali ini tuh bermanfaat buat orang lain dan bisa merubah hidupnya orang lain kayak gitu. Terus kalau dari YouTube sendiri sih aku tuh masih awam juga, maksudnya belum terlalu tahu juga. Tapi kalau untuk MUA tuh ya bisa bikin tutorial makeup kayak gitu. Terus juga bisa sharing-sharing kayak aku kayak gini. Terus abis itu juga sekarang lagi viral ya TikTok. Kalian juga bisa kayak post-post di TikTok. Cuman memang algoritmanya TikTok tuh kayak beda gitu loh daripada Instagram sama YouTube. Aku pun masih baru juga, baru kayak upload video, belum yang banyak yang nonton kayak gitu. Cuman ya nggak ada salahnya gitu loh untuk mencoba. Namanya sosial media tuh punya powernya masing-masing. Aku pun TikTok masih kayak berusaha gimana sih bikin video yang banyak orang yang ngeliat kayak gitu, yang menarik, gimana cara menyajikannya kayak gitu. Soalnya kadang kita makeup bagus tapi kita nggak bisa ngemasnya, itu sama aja kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih yang paling powerful untuk seorang MUA itu sementara ini masih Instagram sih. Soalnya orang nyari wedding, orang nyari buat nikahan, buat wisuda gitu masih dari Instagram. Karena kan kalau kayak YouTube sama TikTok kan lebih ke tutorial, terus kalau TikTok lebih ke kayak seru-seruan kayak gitu kan. Terus di samping itu juga kalau misalnya kalian punya website gitu, kalian juga bisa sih. Soalnya beberapa klien aku kayak ada yang ngechat gitu loh, si website Hegong ini tuh masukin aku di salah satu postingannya, MUA recommended di Semarang kayak gitu. Terus beberapa klien juga nanya kayak, Kak minta private wedding gitu, terus ada tulisannya heykamu.com kayak gitu. Berarti kan dari website pun itu adalah suatu potensi yang sebetulnya juga ya nggak masalah gitu loh kalau kita nyoba juga. Walaupun memang untuk saat ini mungkin tidak se-powerful Instagram, tapi barangkali ada loh orang yang nyari dari Google rias pengantin Semarang atau makeup artis wedding Semarang kayak gitu misalnya, bisa juga gitu. Terus jangan lupa kalian tulis bikin location, jadi rumah kalian atau studio kalian ditulisin locationnya. Itu biasanya kalau ngurus tuh, kalau aku sih waktu itu belum ada kayak pakai surat-surat gitu. Soalnya sekarang aku kemarin habis nge-tag location bisnis yang satunya itu tuh kayak ada konfirmasi dari Google, terus nanti dapat surat, dan di surat itu tuh ada kayak kode verifikasinya. Terus setelah itu ada juga kayak aku pernah 3 kali ikut pameran di mall-mall kayak gitu. Cuman ya namanya suatu pameran di mall gitu, budgetnya pasti tinggi ya. Terus juga klien yang didapat belum tentu sesuai sama ekspektasi kita. Ya kalau misalnya kalian punya budget yang berlebih, itu juga mempengaruhi sih. Karena aku dapat beberapa klien juga dari pameran. Terus juga kayak nama kita tuh meningkat gitu loh, kredibilitas kita meningkat. Cuman ya itu budgetnya tinggi sekali. Sometimes aku habis 20 juta lebih, kayak bootnya kan 7,5 ya kalau di Java Mall di Semarang. Terus habis itu dekor waktu itu habis 5,5, berarti udah berapa tuh, 13. Terus kita cetak brosur, cetak voucher segala macam, mungkin 500-an ya. Terus bikin katalog, photoshoot, itu 1 juta lah katakanlah. Terus belum juga nyewa SPG, belum bayar model, hairdo, bunga, buat demo di tempat. Jadi emang habisnya banyak banget sih, mungkin sekitar 20-an lah. Dan itu aku pengeluaranku paling gede yang 20 juta itu.
tapi bener-bener nggak dapet klien sama sekali. Dan sejak waktu itu tuh aku kayak udahlah, aku off dulu aja yang kayak gini, aku les dulu aja, aku bagusin make upku, aku kuatin Instagramku, barulah aku dapet klien bener-bener dari Instagram gitu-gitu, kalau nggak dari mulut ke mulut, atau nggak dari kayak klien wisuda, klien tunangan, terus habis itu berlanjut ke wedding kayak gitu. Soalnya memang pasarnya dari pameran itu adalah makeup wedding, jadinya ya emang tujuannya tuh makeup wedding. Kita harus bagusin dulu nih, kita banyakin koleksi baju, les-les private ke mua-mua yang lebih terkenal daripada kita yang emang makeupnya lebih bagus kayak gitu. Soalnya daripada kalian buang-buang uang kayak aku, mending kalian pakai buat invest ke makeup sama ke course-nya. Terus untuk marketing mua yang poin terakhir itu adalah dari mulut ke mulut. Nah, ini tuh kayak cara lama tapi itu tuh super powerful loh sebetulnya. Jadi kita dari makeupin satu klien nih, nanti dia tuh pasti bilang ke temen-temennya, aku main makeup di sini gitu, attitude-nya bagus, makeupnya bagus kayak gitu. Terus nanti temennya, terus nanti temennya lagi, terus nanti saudaranya kayak gitu. Itu tuh bener-bener powerful. Dan menurutku mulut ke mulut tuh juga seiring berjalannya waktu ya, kita tuh bakal dikenal gitu loh dari mulut ke mulut. Tiba-tiba kita dapet klien dari aku temennya ini loh mbak yang kemarin make up apa sama aku gitu, padahal tuh bukan make up wedding kadang-kadang, tapi dia datangnya wedding. Terus kadang-kadang dari kak aku tuh ini loh model yang kemarin di private-nya kakak sama mbak ini gitu. Nah terus dia datang buat makeup wedding, kalau nggak makeup private kan lumayan banget gitu loh. Setelah itu juga attitude, kualitas pelayanan kita on time apa enggak kayak gitu juga ngaruh banget ke nanti dia ngerekomendasiin kita ke teman-temannya. Ya udah segitu aja sih sebetulnya strategi marketing MUA kalau aku. Segitu aja dari aku, and see you in the next video, bye.